Mahasiswaku harapan bangsa, bersama masyarakat kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ke-7 atau ke-8 ini. Saya berharap kita semua terus berada di kondisi sehat, walafiat, bahagia, dan yang terpenting saudara-saudara, kita tetap wajib ikhtiar di tengah musibah nasional dan musibah global ini. Saya berharap betul saudara-saudara mematuhi dan memperhatikan dengan seksama himbauan pemerintah agar stay at home, tetaplah berada di rumah. Jika memang tidak terlalu penting, tidak terlalu emergensi, tak usahlah keluar, di rumah saja. Dan kampus kita sudah memberikan banyak kemudahan untuk melakukan proses perkuliahan, dan salah satunya saya pilih adalah dengan cara seperti ini. Saya share video dan saudara-saudara bisa menyimak penjelasan ini kapan saja saudara-saudara mau, dan kita bisa mendiskusikan di grup WA yang sudah dibuat oleh ketua kelas. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai mari kita berdoa dengan harapan bahwa apa yang kita diskusikan ini akan membawa nilai manfaat untuk kita bersama. Berikutnya juga, ini yang tak kalah penting, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga virus COVID-19 ini bisa segera dapat ditangani, dimusnahkan, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saudara-saudara, sebagaimana materi yang sudah saya share kemarin sore kepada ketua kelas, bahwa diskusi kita pada hari ini terkait tentang kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. Ini penting untuk dijelaskan, untuk diperhatikan, karena mata kuliah ilmu negara kita itu sangat dekat dengan materi tentang kekuasaan dan legitimasi. Anda mungkin sering mendengarkan tentang apa itu kekuasaan. Anda juga sering mungkin berbicara tentang kekuasaan, bahkan mungkin Anda sudah pernah dan sering kali juga mempraktekkan bagaimana sebenarnya kekuasaan itu dilakukan mungkin oleh Anda sendiri, karena kekuasaan itu tidak harus selalu berdimensi negara, meskipun nanti diskusi kita akan lebih mengarah kepada itu, tapi bahwa kekuasaan itu dari berbagai definisi yang telah dimunculkan oleh para ilmuwan itu memiliki banyak sekali definisi dan pengertian. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam konteks diskusi kita kali ini, pengertian kekuasaan yang akan kita diskusikan itu sangat longgar. Anda boleh mendapat informasi dari referensi lain, tapi sebagaimana harusnya saya akan memberikan beberapa alternatif tentang referensi itu dan beberapa definisi tentang kekuasaan. Baik, pertama saya akan berangkat dari satu pengertian kekuasaan yang dibuat oleh Prof. Ramlan Surbakti. Saya sangat respect kepada beliau karena kebetulan beliau ini adalah kopromotor saya ketika saya kuliah di UNER sana, dan saya tahu persis bagaimana kapasitas, integritas, dan perhatian beliau kepada mahasiswa-mahasiswanya, sehingga tentu saya harus mengutip pendapat beliau. Apa kata beliau? Kekuasaan itu, kekuasaan adalah kemampuan seorang atau beberapa orang mempergunakan sumber-sumber berpengaruh
atau sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai kehendak pihak yang mempengaruhi. Nah, ini menarik sekali. Jadi kekuasaan yang diberikan, pengertian kekuasaan yang diberikan oleh Prof. Ramdan ini sangat fleksibel, tapi ada satu kata kunci yang bisa kita pilih menjadi substansi dari kalimat ini. Apa itu? Adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi itu tentu adalah sebuah bentuk dari kemampuan seseorang. Nah, kemampuan ini saudara-saudara yang dibahasakan oleh beliau adalah bahasa lain dari kekuasaan. Maka kekuasaan itu tidak harus berdimensi negara, berdimensi kekerasan, kekuasaan itu tidak harus berdimensi paksaan, dan kekuasaan juga tidak harus berdimensi oleh orang yang memiliki kekuatan fisik, tidak. Tapi kekuasaan itu bisa dilakukan oleh siapapun yang selama orang itu bisa mempergunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki olehnya dan dioptimalisasikan sumber kekuasaan itu atau sumber-sumber pengaruh itu menjadi sebuah kekuasaan. Apa kekuasaan itu? Adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ini kata kunci yang dipilih oleh Prof. Ramdan Surbakti. Saya pribadi sangat setuju karena semua konsepsi tentang kekuasaan hampir mengarah kepada kata kunci kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain itu. Nah, baik, pemahaman atau pengertian atau definisi yang diberikan oleh Prof. Ramdan ini menurut saya dapat kita dicarikan kata-kata konsep-konsep pokoknya jika dikomparasikan dengan beberapa definisi yang lain. Beberapa konsep yang berdekatan sekali dengan kekuasaan atau bahkan menjadi bagian dari kekuasaan itu adalah, ini beberapa dari definisi yang saya coba rangkum. Pertama, ya pengaruh, sebagaimana influence yang telah disampaikan oleh Prof. Ramdan tadi, bahwa siapapun yang memilih pengaruh maka dia berpotensi untuk berkuasa. Pengaruh ini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan secara struktural, tapi siapapun yang memiliki potensi. Misal begini, sekarang kita bisa lihat bagaimana seorang Deddy Corbuzier, kita bisa lihat bagaimana Ria Ricis, yang mereka ini menjadi YouTuber sangat sukses. Mereka menjadi orang-orang yang selalu dirujuk, bahkan menjadi orang-orang yang selalu dikejar YouTube terbarunya, dan itu banyak sekali orang yang akhirnya terpengaruh oleh cara berpikir atau hanya sekedar cara berkomunikasi dua orang ini. Mereka berhasil menjadi influencer, mereka berhasil menjadi YouTuber yang begitu disenangi atau dikejar-kejar oleh followernya. Itu umumnya di dua ini. Ada lagi sekarang umumnya, kalau umumnya Anda yang senang mengaji atau Anda yang senang belajar tentang agama, mungkin hari ini kita semua kenal dengan Gus Baha. Orang yang sebenarnya tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang terkenal, tidak pernah dia itu berusaha memviralkan semua yang disampaikan, meskipun pada akhirnya para santrinya, ya kalau artis ada manajemennya, kalau Gus Baha itu para santrinya itu berusaha membuat apa yang disampaikan Gus Baha itu tidak hanya bisa dinikmati oleh santrinya yang sangat terbatas di satu majelis itu, tapi para santri ini mengkreasi agar pengajian ini bisa viral dan bisa dinikmati orang. Dan hari ini hampir semua santri menurut saya, dari kalangan muda sampai kalangan yang sangat senior sudah sepuh, itu ketika bicara tentang pengajian mereka semua bisa langsung mengutip atau bisa langsung menceritakan bagaimana kehebatan Gus Baha
membuat konsep Islam itu menjadi suatu yang sangat menyenangkan. Ini, jadi bukan kekuatan itu bukan hanya kekuasaan itu bukan hanya mereka yang punya kekuatan, tapi juga mereka yang punya pengaruh yang paling utama. Yang kedua, bahwa kekuasaan itu tidak selalu dengan kekuatan fisik. Ada yang juga melalui kekuatan persuasion. Siapa yang pernah mempraktikkan ini dan mempopulerkan ini? Dulu SBY ketika jadi presiden, SBY pernah memilih soft power menjadi pilihan kata, pilihan strategi untuk Indonesia di mata dunia. Ini suatu yang sangat mudah untuk dipahami, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau mengandalkan kekuatan fisik, apalagi kekuatan angkatan bersenjata kita, mungkin kita jauh tertinggal dengan banyak negara-negara kecil tapi kaya raya dan punya kekuatan angkatan bersenjata yang jauh lebih bagus dibanding kita. Maka SBY berusaha untuk membuat kekuasaan yang ditonjolkan oleh Indonesia itu dalam bentuk kata SBY pada waktu itu adalah soft power, kekuasaan dalam perangkat lunak begitu. Apa kira-kira? Umpamanya SBY selalu menjual potensi Indonesia atau menjual kekuatan Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia. SBY selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika, India, dan Indonesia. Indonesia adalah negara yang populasinya terbesar keempat mungkin setelah Cina, Amerika, India, dan Indonesia mungkin. Dan banyak sekali, dan ini kekuatan-kekuatan atau pendekatan persuasif yang selalu dimunculkan oleh SBY. Apa kepentingannya SBY? SBY mengirim pesan kepada negara-negara dunia ini bahwa Indonesia perlu diperhitungkan meskipun tanpa persenjataan yang canggih misalnya begitu. Kenapa SBY selalu mengatakan negara-negara yang butuh persenjataan canggih itu hanya mereka yang sedang dalam tanda kutip konflik, yang sebenarnya dengan persenjataan canggih itu tidak untuk kepentingan perang, saudara-saudara. Misal, Pakistan punya nuklir, India punya nuklir. Kira-kira Pakistan punya nuklir, India punya nuklir itu untuk kepentingan perang? Itu hanya untuk ngirim sinyal sebenarnya bahwa India tidak boleh macam-macam ke Pakistan, dan Pakistan mengirim sinyal ke India, kami juga punya kekuatan perang yang tidak bisa diremehkan. Nah, SBY tidak ingin seperti itu. SBY hanya membuat pesan atau kesan yang dibangun oleh dia bahwa kita ini adalah negara demokrasi, adalah muslim terbesar dengan konsep demokrasi. Islam di Indonesia adalah contoh bagaimana ada kompabilitas, ada kontabilitas, ada kesenyawaan antara demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan Islam sebagai satu sistem keyakinan. Ketika negara-negara Arab atau negara Islam lain tidak berhasil mengkombinasikan, mensenyawakan antara Islam dan demokrasi, Indonesia memberi contoh bagaimana Islam yang mayoritas hingga hampir 90% ini dapat menjalankan kehidupan demokrasi dan bisa menghargai kelompok minoritas yang tersebar di seluruh Indonesia. SBY selalu mengumandangkan atau memproklamirkan sebagai satu kekuatan yang perlu diperhitungkan. Nah, ternyata soft power yang dibangun oleh SBY, diklaim oleh SBY, dicitrakan oleh SBY ini diakui atau tidak diakui telah berhasil mempengaruhi image tentang Indonesia dan tentang Islam juga. Ini yang sudah pernah saya sampaikan, ketika negara Timur Tengah itu tidak berhasil membuktikan bahwa Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, kita sekuat tenaga mempertahankan agar itu bisa kita pertahankan. Tidak hanya dengan persuasi, kekuasaan, konsep-konsep yang ada dalam kekuasaan tidak hanya influence, berpengaruh atau pengaruh persuasi dengan persuasi, tapi juga bisa dengan manipulasi. Bisa dengan koersi, dengan tekanan fisik, dan ini yang seringkali menjadi indikator orang berkuasa hingga hari ini. Siapa yang bisa menguasai persenjataan, siapa yang bisa menguasai perangkat hukuman fisik, maka dia yang berkuasa, dan termasuk dalam satunya adalah negara.
Hanya negara yang boleh memberikan hukuman fisik kepada warga negaranya. Selain itu tidak boleh. Oleh karena itu, kita harus bersepakat bahwa intoleransi yang dilakukan oleh banyak kelompok pada hari ini, meskipun itu atas nama agama, harus kita tentang. Kenapa? Kekerasan atau hukuman fisik itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Selebihnya tidak boleh. Meskipun atas nama agama. Kenapa? Jika itu dibiarkan, saudara-saudara, yang terjadi adalah klaim kebenaran yang bisa mengakibatkan clash, pertumpahan darah. Kenapa? Karena semua menganggap saya paling benar, agama saya paling benar. Karena agama saya paling benar, Tuhan saya memberikan izin kepada saya untuk menyerang siapapun yang mengancam agama saya. Jika itu dibiarkan, yang terjadi adalah konflik, dan itu sangat mengerikan. Konflik atas nama agama itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena semua menganggap dirinya adalah paling benar. Nah, itu tidak boleh. Kekuatan paksaan fisik itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Hukuman mati hanya boleh dilakukan atas nama konstitusi. Hanya negara yang diperbolehkan atas seizin atau atas penilaian dari pengadilan. Ini yang harus dijaga betul. Selain KRV juga dengan kekuatan atau dengan otoritas atau kewenangan. Nah, ini ketika kewenangan, kemampuan atau kekuatan untuk menghukum fisik itu sudah ada di negara, maka negara ini punya hak yang kuat, saudara-saudara, untuk punya legitimasi. Nanti kita akan bahas tentang legitimasi bagaimana negara itu bisa menghukum orang dengan hukuman fisik. Selebihnya tidak boleh. Ini harus jadi catatan ya, tidak boleh. Ini menjelang Ramadan begini biasanya sering terjadi ada sweeping. Tidak boleh. Atas nama apapun, ada orang berseragam putih-putih lalu takbir, mengumandangkan takbir kemana-mana, mengatasnamakan institusi agama Islam umpamanya, lalu sweeping orang-orang yang tidak puasa, lalu sweeping melakukan sweeping ke warung-warung yang tidak tutup pada hari itu, meskipun dengan bahasa toleransi, berjagalah toleransi, berilah rasa hormat kepada mereka yang sedang berpuasa dan menghormati bulan puasa, kan begitu ya. Itu tetap nggak boleh. Yang hanya boleh melakukan itu adalah negara. Negara pun sangat terbatas kewenangan untuk melakukan hukuman fisik. Apa batasannya? Hukum, konstitusi. Nggak boleh negara itu menghukum rakyatnya tanpa ada aturan yang memperkenankan negara boleh menghukumnya. Nah, itu nanti yang kita akan bicara tentang kekuasaan negara. Masih sangat terbatas. Ya, beruntung kita berada di masa-masa sekarang di mana kekuasaan negara itu sangat ada batasan-batasannya. Mungkin dulu tidak seperti ini, ketika masa-masa kerajaan, raja adalah hukum dan hukum raja tidak pernah dipertentangkan karena pasti benar. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kekuasaan itu bisa dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok orang? Nah, ada banyak pendapat, tapi saya akan menyampaikan salah satu pendapat dari Charles Andrein. Dia mengatakan ada beberapa sumber kekuasaan. Prof. Ramlan juga pernah menyebutkan beberapa sumber kekuasaan dalam bukunya. Namun dari beberapa sumber kekuasaan ini saya akan sampaikan dari Andrein ini atau Charles F. Andrein ini. Yang pertama apa kata dia? Sumber daya fisik. Jadi seorang bisa memiliki kekuasaan ketika dia bisa mengeksploitasi atau mengoptimalkan sumber daya fisik yang dia miliki. Apa sumber daya fisik itu? Adalah sumber daya yang muncul dalam bermacam bentuk kekuatan yang sifatnya physically. Misal, kepemilikan senjata. Jadi seseorang yang memiliki senjata, maka dia cenderung akan lebih berkuasa dibandingkan orang yang tidak punya senjata. Nah, kenapa banyak negara kecil seperti Singapura misalnya, yang negaranya tidak terlalu butuh sebenarnya dengan senjata-senjata canggih, tidak butuh pesawat F-16. Buat apa? Wilayahnya sangat kecil. Singapura sangat kecil wilayahnya. F-16 itu sekali terbang mungkin bisa keluar dari batas wilayahnya sendiri. Tapi kenapa Singapura butuh senjata-senjata canggih itu? Karena dalam konsep kekuasaan itu bahwa tidak ada sebuah negara yang tidak memiliki peluang akan diserang oleh negara yang lain, dan salah satu agar menjaga kehormatan adalah selalu memiliki persenjataan yang mumpuni atau canggih itu. Semakin negara itu punya persenjataan yang canggih, maka semakin negara ini akan diperhitungkan oleh negara-negara lain.
Itu Singapura. Kenapa? Singapura adalah pecahan dari Malaysia. Maka Singapura dengan Malaysia sangat mungkin akan punya nilai persinggungan untuk tegang kembali. Karena itu Singapura punya senjata itu. Yang kedua, semuanya selain senjata juga instrumen kekerasan. Siapapun yang punya instrumen kekerasan, maka dia punya sejatinya dia punya sumber daya kekuasaan. Misal dalam disertasi saya menceritakan bagaimana kelompok bajingan, kelompok pelaku kriminal di daerah saya di Bondowoso ini memiliki kekuasaan yang sangat signifikan menjelang pemilu, entah itu pilkades, pilkada, pilpres, pileg. Mereka sangat bisa menentukan pilihan konstituen atau masyarakat di pedesaan terutama. Kenapa? Karena mereka punya instrumen kekerasan. Jadi beberapa kasus semuanya saya temukan ada sekelompok masyarakat yang menyerahkan pilihannya kepada kelompok bajingan atau kelompok pelaku kriminal ini. Kenapa? Karena mereka punya pertimbangan sangat rasional bahwa kalau dia tidak ikut pilihannya kelompok bajingan ini, yang terjadi adalah resiko pada dirinya. Apa resikonya? Bisa rumahnya dibakar, ternaknya dicuri, pertaniannya dirusak, dan banyak sekali. Dan ini berapa kali terjadi pada saat saya melakukan penelitian. Ada kebun tebu yang ditebangi, ada pohon beberapa kebun pohon sengon yang sengonnya ditebangi, terus ada pohon cabai yang sebenarnya sedang bagus-bagusnya berbuah itu juga dicabuti. Yang paling sering adalah ternak sapi yang dicuri. Nah, ini jadi sumber daya fisik. Selain itu ada juga sumber daya lain dalam kekuasaan itu apa? Sumber daya ekonomi. Nah, ini juga saudara-saudara sangat menarik untuk kita diskusikan. Kenapa? Sumber daya ekonomi ini berupa kekayaan tentunya menjadi salah satu faktor kuatnya kelompok kaya itu mengontrol kekuasaan. Tidak hanya mereka itu mengontrol secara langsung kekuasaan, bisa jadi mereka menjadi kelompok yang mengontrol para penguasa. Nah, pada akhirnya muncullah sekarang banyak perbincangan tentang umpamanya fenomena rent seeking. Bagaimana kelompok-kelompok penguasa di negeri ini itu menjadi kelompok elit yang mendapatkan perlakuan khusus dari para penguasa, entah itu lokal atau penguasa nasional, untuk mendapatkan fasilitas dari negara dengan satu kompensasi. Mereka para konglomerat ini memberikan sebagian dari kekayaannya membiayai para politisi, misal begitu. Bahkan yang lebih mengerikan hari ini saudara-saudara, banyak para penguasa yang akhirnya terjun langsung ke politik, menjadi politisi. Anda lihat itu, beberapa partai politik kemarin yang bermunculan itu adalah sebagian adalah para penguasa. Surya Paloh kira-kira bisa punya nasdem sebagian hebat apakah karena kapasitas pribadinya dalam politik atau karena dia adalah bos media sehingga bisa mengkampanyekan kapan saja partainya Nasdem. Kemarin Haritanu dengan partainya juga melakukan hal yang sama. Partai apa Haritanu itu? Lupa saya. Itu juga melakukan kampanye yang luar biasa. Banyak sekali. Prabowo juga begitu. Dia seorang pengusaha, dia pengusaha sukses. Lalu dia bikin partai Gerindra, dia biayai partainya dan berhasil. Abu Rizal Bakri pernah di Golkar, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya dia kendalikan partai Golkar. Sedangkan beberapa politisi yang tidak punya kekayaan yang sangat kuat, maka partainya sangat susah untuk menjadi partai yang besar. PDIP betul, Megawati bukan seorang pengusaha, tapi bahwa pasca reformasi PDIP menjadi terbelah menjadi dua kekuatan. Pertama adalah para kader Marhaen yang mereka terus menjaga komitmen
ideologi marhenismenya sebagaimana diajarkan Bung Karno, tapi sebagian juga, dan ini diakui atau tidak, sebagian dari partai kader PDIP adalah orang-orang baru yang tiba-tiba berbaju merah dan mengklaim dirinya sebagai para pengikut ideologi Marhen. Maka dulu pasca reformasi ada sekelompok politisi PDIP yang oleh para kader PDIP sendiri disebut sebagai anak kos. Mereka yang tiba-tiba menjadi kader PDIP, berbekal harta yang banyak, lalu mereka menjadi bagian dari kekuasaan PDIP. Umumnya Arifin Paniogoro, umumnya ya, yang sering disebut orang, yang pada waktu itu awal-awal reformasi menjadi orang yang sangat berpengaruh di lingkaran utamanya Megawati. Bahkan di bukunya Verdika yang nulis tentang menjerat Gus Dur itu, Arifin Paniogoro lah orang yang sangat berhasil mempengaruhi Megawati dan Taufik Kimas agar bersepakat dengan Amin Rais dan para politisi anggaplah Islam kanan itu untuk menjatuhkan Gus Dur. Padahal awalnya Megawati ataupun Taufik Kimas sangat ragu untuk menjadi bagian yang berkhianat kepada Gus Dur. Tapi karena ada Arifin Paniogoro di situ sebagai anak kos di PDIP, punya kekuatan uang yang begitu besar dan bisa mempengaruhi Megawati, akhirnya terjadilah kasus pelengseran Gus Dur itu. Oke, ini fenomena rent seeking Anda bisa lihat, bisa Anda baca di beberapa referensi atau sumber lain. Baik, saudara-saudara, selain itu juga ada sumber daya normatif. Jadi sumber daya normatif ini dengan kemampuan seseorang mengeksploitasi norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat yakin bahwa orang yang bisa dianggap memiliki kekuasaan normatif ini sebagai orang yang berkuasa. Lagi-lagi saya tidak mau bicara banyak, saya akan tetap memulai dari referensi disertasi saya yang menceritakan tentang kekuasaan para kiai dalam ranah politik lokal. Bagaimana dalam studi saya itu hampir tidak ada kepala desa yang running di Pilkades di Bondowoso dan di Madura itu yang tidak berusaha mencari dukungan dari dua local strongman ini, satu kiai yang satu bajingan. Bahkan antara keduanya kadang benturan, tapi kadang kala mereka justru berkolaborasi untuk mendukung salah satu kandidat yang mereka sepakati bersama, atau masing-masing memiliki kandidat yang berbeda. Nah, kiai ya punya sumber daya normatif tadi. Kiai dianggap oleh masyarakat adalah kelompok elit yang memiliki pengetahuan tentang agama yang cukup dan diyakini kesolehannya, sehingga para warga masyarakat beranggapan mengikuti kiai itu sama artinya adalah menjaga kesolehan dirinya. Dan ini berhasil oleh para kiai di beberapa hal di tanda kutip dieksploitasi menjadi sebuah kekuatan politik sehingga menjadi kekuasaan. Oke, yang keempat katanya Charles Andrain ini adalah sumber daya personal. Jadi sumber daya ini mengacu pada kualitas seorang atau pribadi untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Banyak yang bisa kita lihat bagaimana dia sebenarnya tidak punya sumber kekuasaan fisik, juga tidak punya sumber kekuasaan normatif, tapi dia tiba-tiba mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Karena ada keunggulan personal yang melekat pada dirinya, dan dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa dengan keunggulan personalnya ini dia bisa memimpin. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Orang-orang yang semacam ini yang menarik, sehingga orang tiba-tiba percaya betul bahwa yang bersangkutan adalah orang yang patut untuk didukung untuk berkuasa. Misal Risma ya, di Surabaya ya. Risma bukan politisi, dia tidak punya modal politik kuat, meskipun akhirnya didukung oleh Megawati. Risma bukan putra seorang kiai, Risma juga bukan didukung oleh kekuatan fisik yang enggak, tapi Risma punya sumber daya personal yang luar biasa. Dia berhasil menjadi kepala Bapeko,
menyulap Surabaya yang panas, gersang, bau, kotor menjadi sebuah kota yang indah, cantik, harum, dan rupawan semuanya. Lalu orang berpikir, wah ini bisa dong memimpin Surabaya terus. Apalagi ketika Risma mendapatkan dukungan politik dari partai politik yang memang selama ini selalu menang di Surabaya, yaitu PDIP. Kenapa PDIP tidak membawa kadernya sendiri? PDIP bukan partai yang bodoh ya. PDIP adalah partai yang pandai membaca peluang. Kalau membawa kader sendiri tapi tidak berhasil, buat apa? Kan lebih baik mencari kader orang lain atau mencari kader lain tapi bisa diberangkatkan dari partainya dan bisa disulap menjadi kader partainya. Nah, itu yang terjadi pada Risma. Dan sekarang Risma terbukti berulang-ulang diberi tawaran menjadi menteri atau bahkan menjadi gubernur DKI, selalu Risma mengatakan tidak, karena Risma punya keyakinan bahwa memimpin Surabaya belum selesai. Nah, baik, kita lanjutkan. Namun begini, saudara-saudara, ada satu buku, ini menarik buku ini, Menerjang Badai, Kekuasaan, penulisnya Daniel Dakidai. Ini menarik. Jadi kekuasaan itu tidak seperti yang nampak saja. Kekuasaan itu sangat mungkin bisa tersembunyi dari fakta yang sebenarnya. Karena itu Dakidai berusaha untuk membahas dalam 3 kategori kekuasaan. Apa kata dia? Pertama, ada kekuasaan orang tak berkuasa. Powerfulness of the powerless. Jadi orang-orang yang sebenarnya tak berkuasa, sebenarnya tak berkuasa tapi dia memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaannya orang yang tak berkuasa. Contohnya siapa? Kalau di buku ini ada 2 orang yang ditulis. Yang pertama Sohogi dan yang kedua adalah Pramudia Nandatur. 2 orang ini orang yang tidak berkuasa. Bahkan 2 orang ini adalah orang yang tanda kutip diburu oleh penguasa Orde Baru pada waktu itu. Tapi dengan tulisannya, dengan komentarnya, 2 orang ini justru berhasil berkuasa. Apa buktinya? Kekuasaan yang utama ini itu justru memberikan konsentrasi penuh kepada 2 orang ini. Kekuasaan ini Orde Baru harus membagi konsentrasinya, menganggap 2 orang ini sebagai orang yang sangat mungkin mengancam pada kekuasaan. Maka sebenarnya 2 orang yang tidak berkuasa ini dalam konsep kekuasaan yang dibangun oleh Dakidai ini adalah orang yang berkuasa. Buktinya apa? Yang sedang berkuasa di struktur itu harus membagi konsentrasinya untuk 2 orang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kekuasaan orang yang terbuang, power of the outcast. Orang yang dibuang sebenarnya tapi dia justru mencuri perhatian negara, para penguasa. Pokoknya hari ini ada HRS ya, Habib Rizik sampai larikan diri atau apalah namanya ke Saudi lalu tidak bisa balik ke Indonesia. Anggaplah dibuang umumnya. Ya, itu bahasa klaimnya FPI bahwa Habib Rizik memang dideportasi begitu ya bahasa kasarnya. Tapi justru Habib Rizik itu bisa mengontrol kekuasaan dari jauh. Dia punya TV, Front TV, dia punya pasukan media sosial yang komentar-komentarnya Habib Rizik ini seringkali justru berhasil mencuri perhatian para penguasa. Tak jarang menteri-menteri sekelas Menko Polhukam pernah Pak Mahfud MD harus komentar tentang pernyataan atau pribadi Habib Rizik. Siapa lagi? Banyak dulu staf juru bicara presiden Muldoko juga sering kali mengatakan. Artinya apa? Negara pun harus mau berkomentar seorang Habib Rizik, orang yang terbuang. Tapi Habib Rizik berhasil membuat kekuasaan itu sehingga konsentrasi negara ini sedikit tercuri oleh seorang Habib Rizik yang sebenarnya terbuang. Nah, ini sebenarnya Habib Rizik punya kekuasaan. Salah satunya apa? Kekuasaan adalah mencuri kekuasaan negara itu. Nah, yang ketiga kata dia adalah powerlessness of the powerful. Kekuasaannya orang yang sebenarnya berkuasa. Ada orang yang ada di puncak struktur kekuasaan, tapi sebenarnya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia diatur oleh kelompok lain sehingga dia sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang betul-betul berkuasa. Contoh siapa? Bung Karno sebelum jatuh. Dia diatur oleh orang-orangnya. Gus Dur, presiden.
Tapi menjelang dijatuhkan Gus Dur wah luar biasa diwarnai, ditekan-tekan oleh partai-partai politik, oleh para politisi yang tidak sejalan dengan Gus Dur. Maka Gus Dur yang ada di puncak kekuasaan sebenarnya pada waktu itu sebenarnya tidak benar-benar berkuasa. Kenapa? Dia sedang dikendalikan oleh kekuatan partai politik yang lain. Nah, ini bicara tentang kewenangan. Nah, saudara-saudara, ini tentang kekuasaan. Akhirnya kekuasaan negara itu apa sih sebenarnya kekuasaan negara itu? Banyak John Locke mengatakan bahwa negara adalah representasi kehendak masyarakat secara keseluruhan. Maka kekuasaan negara itu tercipta dari pemberian atau pelimpahan mandat dari rakyat. Karena itu seharusnya negara berada posisi melayani, melindungi. Bukan hanya sekedar mengontrol, tapi melayani dan melindungi rakyat. Ini Anda bisa baca ini secara mandiri, banyak sekali pengertian tentang itu. Nah, karena kekuasaan negara itu adalah pelimpahan wewenang dari rakyat, maka tidak ada kekuasaan yang seharusnya yang otoriter. Praktek di Indonesia saat ini penerapan kekuasaan itu bagaimana kekuasaan agar tidak berpusat pada satu orang atau pada satu titik kekuasaan, maka praktek di Indonesia yang ada adalah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada presiden dan eksekutif saja, tapi kekuasaan kehakiman itu ada pada lembaga-lembaga kehakiman. Lalu kekuasaan legislatif itu ada di wilayah legislatif. Nah, ini minggu kemarin sudah kita pernah diskusikan, tapi dalam bahasan ini saya ingin kembali ingatkan ini, dan saya cari oke, kita temukan bahwa menurut amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada 6 kekuasaan Indonesia. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yang itu diemban atau dijalankan oleh MPR. Ada kekuasaan eksekutif, yang itu dijalankan oleh presiden dan para pembantunya, para menteri. Ada kekuasaan legislatif, yang itu melekat kepada DPR di Senayan sana. Ada kekuasaan yudikatif, yang itu dijalankan atau amanahnya dipikul oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, itu ada BPK. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yang itu melekat kewenangannya kepada Bank Indonesia. Baik, saudara-saudara, mungkin itu pengantar. Kita lanjutkan berikutnya kepada materi yang akan saya sampaikan setelah jeda berikut.